Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya sekarang bersama anak-anak berada di di tempat ini apa nih? Namanya apa nih? Bukan makan restorannya apa? Hot Band di Pamulang ya. Ini kita pada saat ini kita rencana akan membacakan satu berita yang amat tragis ya, yang dimuat di Demokrasi News, berita politik yang terkait dengan seorang pengusaha, seorang pabrikan ya, mempunyai pabrik mesin pertanian yang curhat di media sosial karena dianggap dibohongi oleh pemerintah Jokowi sejak tahun 2015 yang lalu. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan membacakan berita tersebut yang berupa curhat dari seorang pengusaha alat-alat pertanian. Saudara sekalian, seorang nyejen dan juga pemilik sebuah pabrikan alat dan mesin pertanian Al-Sintan bernama Heru Lelono membagikan kisah tragisnya dibohongi pemerintah. Berawal dari pesanan Al-Sintan oleh pemerintah pada tahun 2015 yang lalu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa mempertanyakan janji ya. Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Milir Madiun. Atas info Menteri Pertanian saat itu Amran, beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60.000 Al-Sintan panen padi, lalu menanyakan kemampuan produksi kami. Yang kedua, pemimpin pabrik menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan kurang, bisa 1.000 buah. Kami jawab bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada Pak D. Soekarwo, Gubernur Jatim pada saat itu, dan Komisaris Utama Bank Jatim, serta pejabat bank yang hadir. Beliau minta bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita, akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1.000 mesin sesuai permintaan Presiden Jokowi. Sepanjang perjalanan produksi, tanda-tanda pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. Bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana yang hasilnya hanya selembar surat setnek. Saat membawa surat setnek ke Menteri Amran, dijawab tidak ada uang. Di lapangan barang impor masih berdatangan, artinya masih dibeli, tahun berganti, stok mesin dan berbagai komponen menumpuk. Nah, kemudian selanjutnya diceritakan sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank dan menggaji karyawan. Nilai uang berhenti perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar. Saya terus minta untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK. Sebagai aset pribadi harus kami jual agar karyawan masih bisa membiayai keluarganya. Mengapa semua itu kami lakukan? Mengapa kami memproduksi tanpa memegang kontrak pesanan? Kami sejak tahun 2007 berniat melakukan sesuatu yang bisa membantu petani. Selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, diawali dengan memproduksi pupuk pesanan pemerintah. Untuk pupuk subsidi, pabrik pupuk awal kami juga hidup enggan mati tak hendak akibat subsidi yang ditebas.
Selain itu, kami ingin membuktikan bahwa anak negeri mampu membuat sendiri. Kedua, mengapa kami percaya bekerja tanpa kontrak? Karena pembelian Al-Sintan oleh pemerintah dilakukan melalui e-katalog. Dan yang lebih penting lagi, kami mendapat order langsung dari seorang presiden. Apalagi presiden hadir sendiri di pabrik kami, siapa lagi yang lebih kami rakyat percaya di atas seorang presiden? Itu idealisme kami. Saat ini kami hanya bisa memohon bantuan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil untuk survive bersama karyawan dan keluarganya membiayai hidup. Kalau tidak kepada Allah, kepada siapa lagi kami memohon? Kata si pemilik selanjutnya, si pemilik pabrik curhat. Presiden Jokowi Pak Dekarwo yang saat ini Wan Timpres, Mentan, termasuk mantan Menteri Pertanian, Amran, apakah masih berkenan mendengar? Yang kami terima saat ini hanya tamu Dinas Pertanian yang bolak-balik survei-survei, tanya kapasitas produksi tanpa membeli. Banyak ayat, banyak petua sesepuh, banyak nalar yang mengatakan janji haruslah ditepati, karena hal itu bagian dari ciri orang yang beriman. Kisah ini berawal dari kehadiran Presiden Jokowi pada tanggal 6 Maret 2015 di pabrik kami. 7 tahun yang lalu kami mempertanyakan janji sang presiden yang hingga kini tidak pernah ditepatinya. Saudara sekalian, inilah curhat seorang pengusaha di Madiun, Jawa Timur, yang katanya sebagaimana kita sudah dengarkan tadi, katanya didatangi di pabrik itu, dikunjungi oleh Presiden dan Menteri Amran, termasuk juga didampingi oleh Gubernur waktu itu Pak Dekarwo dan jajaran Bank Jatim, yang meminta supaya kapasitas pabriknya diproduksi secara 1000 mesin per alat pertanian per tahun, dan itu nanti dipakai diorder oleh pemerintah. Tetapi setelah itu ditingkatkan kapasitasnya dari 100 menjadi 1000 per tahun alat pertanian. Ternyata janji untuk dibeli oleh pemerintah atau diorderan itu hanya tinggal janji. Dan ini adalah kasus baru lagi yang baru diungkap, saudara sekalian, dari janji-janji Presiden Jokowi yang selama ini dianggap banyak pihak tidak ditepati, sehingga pemerintah ini dari masa ke masa dianggap selalu berdusta kepada rakyatnya. Pemerintah adalah pemerintah pendusta, kata kelompok mahasiswa UI beberapa waktu yang lalu. Dan saudara sekalian, sebagaimana juga kita ketahui bahwa janji dari awal kampanye dari awal 2014 hingga 2018-19 dan hingga hari ini, betapa banyak janji yang dikemukakan oleh pemerintah khususnya kepada negara dan para menterinya, sudah tak terhitung lagi dusta-dusta yang mereka sebarkan selama ini. Oleh karena itu, apa yang baru disampaikan oleh seorang pemilik pabrik mesin alat pertanian yang barusan mengeluh tentang perilaku para pemimpin negara ini, terutama Pak Jokowi yang telah berjanji kepada mereka, karena yang tidak dipatuhi bukanlah hal baru. Mungkin juga masih banyak, ya, tetapi tidak diungkap, belum disampaikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita memang berharap pemerintah ini segera berakhir, dan lagi 1 tahun lagi masa jabatan atau 2 tahun lagi masa jabatan, kita bersabar saja sambil mengontrol apakah pemerintah ini, kalau saya sudah menganggap sudah agak berat dan terlalu banyak hal yang menyebabkan pemerintah ini mendatangkan petaka bagi rakyatnya dari masa ke masa. Tetapi kita berharap bahwa proses pergantian kepemimpinan di Republik ini dengan mekanisme pendekatan demokrasi atau metode demokrasi dan mekanisme 5 tahunan melalui pemilu adalah hal yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, kita menanti waktu itu tiba dan kita memilih pemimpin yang memiliki kapasitas tinggi, bisa memenuhi janji pada rakyatnya, bisa menegakkan keadilan dan membanggakan bagi kita semua. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini di sela-sela saya menemani keluarga, kita buatkan ini dan kita buatkan
membacakan keluhan sang pengusaha ini kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, mengambil hikmah dan pelajaran bagi kita semua pendengar dimanapun penonton dimanapun Anda berada. Saudara sekalian, demikianlah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Inilah Putri siapa? Nur Hasa Yunda Amalia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.